Ya, selamat pagi teman-teman. POV pagi ini hari Sabtu 22 Juni 2024. Ya, sebelumnya selamat ulang tahun untuk kota Jakarta atau Provinsi DKI Jakarta ke 497. Semoga makin sukses menjadi kota global yang membawa kesuksesan bagi Indonesia dan juga dunia. Sukses Jakarta untuk Indonesia, sukses Jakarta untuk dunia. Ya, pagi ini pembahasannya agak beda ya teman-teman ya. Menjelang subuh di Jakarta yang masih sekitaran 20 menit lagi subuhnya, itu pukul 4.40 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kita bisa ya nyantai dikit lah, nyantai tipis-tipis. Nah, pagi ini kita mau menjawab statement Lokai Jaya ya di Facebook. Yang mengatakan gak ada itu ya namanya santet atau pelet gitu ya. Ya saya nggak tahu lah orang ini memahami perkara yang goib apa gimana, saya juga nggak begitu paham. Harusnya gini aja sih, kalau masukan dari saya gini, semua yang ada di dalam kehidupan itu mayoritas adalah hal yang goib, termasuk masa depan kita, rezeki kita itu goib teman-teman. Karena kita nggak tahu hidup kita ke depan itu akan bagaimana, dan Allah itu akan melakukan apa ke kita nggak tahu dan nggak akan pernah tahu gitu loh. Jadi hampir semua hal dalam hidup ini tuh goib teman-teman, belum pasti terjadi, iya kan? Jadi kita jangan juga terlalu muluk-muluk harus zohir ini, harus zohir banget gitu, enggak. Apalagi di Indonesia ini, mohon maaf, saya baca komen di salah satu posting saya tentang santet ya di Facebook saya, ada yang komen gini, memang sudah sejak dulu gitu loh, masyarakat di Indonesia ini hidup berdampingan dengan entitas yang goib gitu. Nah, saudara Lokai Jaya ini kan mungkin terdoktrinasi oleh ajaran-ajaran kayak Wahabi gitu ya. Kayak ajaran Wahabi gitu. Ajaran Wahabi itu kan pernah eksis di Saudi. Bahkan pernah ada niatan mau menghancurkan makam Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya semata-mata supaya orang Saudi itu tidak terikat dengan masa lalu atau melupakan masa lalunya, atau tidak lagi terikat dengan leluhur mereka. Nah, ini juga mau dilakukan di sini gitu loh, dengan dalih-dalih yang mengatakan itu tidak sesuai dengan budaya Islam gitu. Saya punya pandangan lain tentang ini ya teman-teman ya, karena saya kebetulan ya bukan paham sih, ya tahu dikit lah atau ngerti dikit lah mengenai hal-hal yang beginian gitu loh ya. Jadi kalau buat saya pribadi, harusnya perkara kayak begini nih nggak usah diperdebatkan ya. Lebih baik kalau misalkan ragu mau membuktikan, ya paling nggak cari aja orang yang punya
kemampuan yang benar-benar dia mampu bisa melet orang, bisa nyantet orang, dan ikutin aja proses ritualnya bagaimana. Nanti akan kelihatan sendiri kok. Tapi percaya sama saya, jangan sampai yang tindakan begitu mengarah kepada kemusyrikan. Jangan. Berhasil tidaknya itu semua terjadi atas izin dari Allah. Lagi pula saya juga kaget, temuan dari tim UGM itu mengatakan santet itu tidak selamanya negatif. Karena memang masyarakat di sini sudah terbiasa hidup dengan entitas yang goib gitu. Terbiasa hidup dengan entitas yang supernatural gitu loh. Atau mungkin bagi sebagian kalangan, kalau kita bicara dengan bahasa yang kasar gitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang mythical, hal-hal yang mistis gitu loh. Jadi itu bagi saya sih yang disampaikan Lokai Jaya di Facebook itu menurut saya adalah sesuatu yang ya, kalau bagi saya pribadi sih agak konyol gitu loh. Makanya saya blok aja akunnya gitu. Ya karena gini, untuk pembuktian seperti itu ya memang paling tidak kita datang langsung lah ke anunya gitu loh, ke sumbernya atau ke pelakunya, datang langsung, kita bayar maharnya sekian rupiah gitu ya gitu. Kalau misalkan nih pelakunya ada di, taruhlah contoh misal Banyuwangi gitu, ya udah mendingan datang aja. Teman-teman, sihir itu sudah ada dari zaman Nabi Musa. Bahkan konon katanya dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW itu pernah kena sihir, pernah kena santet, pernah kena teluh, kena guna-guna, dalam satu riwayat loh ya. Itu. Makanya jadi saya punya pandangan yang berlainan tentang itu gitu loh. Kalaupun ada yang berhasil, ya itu pun juga memang terjadi atas izin Allah loh ya. Bukan karena kesaktian dari si anunya, dari si pelakunya gitu. Jadi ujung-ujungnya kan semua terjadi atas kehendak izin dari Allah ya kan. Ibaratnya kalau emang belum rezekinya ya belum aja kejadian. Kalau udah rezekinya ya kejadian pasti gitu loh. Kalau emang udah jodohnya pasti kejadian gitu loh. Kalau belum jodohnya ya belum, gitu aja, simple. Kalau saya sih gitu orangnya. Jadi jangan kayak gitulah. Kalau bagi saya jangan kayak gitu. Lebih baik udah aja gitu loh. Kalau memang nggak ngerti dan nggak paham dengan perkara-perkara yang sifatnya gaib seperti itu, lebih baik katakan saja saya tidak tahu, atau katakan saja wallahu alam, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdus Somad Batubara ketika ditanya mengenai Wan Sehan atau Habib Syekhon ya, wali Majdub itu. Karena beliau tidak mengerti dan tidak paham hal-hal yang goib kayak gitu, ya beliau cukup mengatakan wallahu alam bissawab gitu. Jangan merasa know it all, akibatnya jadi sotoy. Jangan. Katakan saja saya tidak tahu, saya tidak paham, saya tidak mengerti, wallahu alam bissawab gitu. Saya nggak paham, saya nggak ngerti perkara-perkara yang goib. Saya hanya memahami dan mengerti perkara-perkara yang zohir aja. Kalau yang batinnya itu saya nggak ngerti. Nah, itu lebih bagus, akan lebih mulia daripada mengatakan hal yang seperti menantang gitu loh. Apalagi dengan diksi yang menurut saya itu kasar, tidak sopan, tidak paham akan kultur dan budaya di Indonesia. Dan kesannya si Lokaija itu menyebarkan ajaran Wahabi di Indonesia. Itu janganlah, nggak usah gitu loh. Jangan. Kalau bagi saya itu nggak usah lah gitu.
Jadi mungkin itu aja dari saya untuk merespon Lokai Jaya ini ya. Jadi masalah ada tidaknya santet atau pelet, kalau Anda tanya saya katakan ada dan benar adanya gitu loh. Ini pandangan subjektif saya, terpulang saya bilang, terpulang kepada Anda mau percaya apa enggak. Tapi kalau saya percaya bahwa itu ada dan nyata adanya. Selamat pagi, selamat hari Sabtu.